Nah, sampai pada akhirnya tibalah mereka di satu tempat yang dinamakan Pasar Dieng, atau lebih dikenal ini oleh para pendaki dengan sebutan Pasar Setan. Noto ini yang kondisinya di belakangnya Aris ini merasa seperti sedang melewati area pemakaman. Dia ini merasakan kalau batu-batu yang ada di Pasar Dieng ini seperti seolah-olah ini batu nisan. Nah, waktu itu Aris ini manggil Noto dari area belakang, "Mas." Nah, Noto ini kan berhenti. Bukannya Aris di depan barusan. Dia ini langsung noleh ke arahnya Aris. Nah, waktu itu memang ada Aris di belakangnya. Aris ini langsung bilang ke Noto, "Mas, nggak beli jamu dulu, Mas." Nah, nggak begitu lama, Aris ini bilang sama Noto yang lagi jalan di depannya itu, "Mas, itu ada yang jualan kacang, Mas." Waktu itu Noto ini bingung. Dia ini berhenti lagi, noleh ke arahnya Aris. "Kamu ini sebenarnya kenapa? Kamu ini bilang apa, Dik? Mana ada yang jualan kacang? Nggak ada." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Untuk cerita kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang namanya Noto. Noto ini aslinya anak Solo. Dia lahir dan besar di sana, tapi saat ini Noto ini tinggalnya di Jakarta karena dia ini bekerja di salah satu perusahaan dan kondisinya Noto ini ngekos di Jakarta itu. Jadi awal mula Noto di Jakarta itu terjadi di sekitaran tahun 2012. Waktu itu Noto ini baru aja lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah Noto ini langsung cari kerja dan dapatlah pekerjaan itu, di mana pekerjaan yang Noto dapatkan ini langsung menempatkan Noto ini untuk bekerja di Jakarta. Jadi di sekitaran tahun 2012 itu Noto mulai bekerja dan langsung stay di Jakarta, tinggal di Jakarta. Nah, kondisinya Noto ini di Solo punya seorang adik. Adiknya ini cowok sama dengan Noto, namanya Aris. Nah, setelah Noto ini bekerja dari tahun 2012 sampai tahun 2014, rentangnya ini kurang lebih 2 tahun, adiknya dari Noto, Aris ini mulai masuk kuliah, mulai jadi mahasiswa. Nah, berjalannya hari, ketika Aris ini kuliah, dia seringkali menghubungi Noto yang ada di Jakarta. Aris ini cerita kalau ternyata dia ini sekarang suka dengan yang namanya dunia outdoor, khususnya dunia pendakian gunung, dan Aris ini ikut satu kelompok pecinta alam di kampusnya seperti UKM Mapala. Nah, waktu itu Aris ini sering kali cerita dia ini mulai suka naik gunung dan lain sebagainya. Nah, sampai pada suatu ketika Aris ini menghubungi Noto kalau dia ini minta dibeliin tas carrier. Jadi waktu itu Aris ini bilang sama Noto via telepon, "Mas, kalau di Jakarta itu kan barang bagus-bagus ya, Mas. Aku kok semenjak suka naik gunung, ikut di Mapala, aku ini belum punya tas carrier, Mas. Belum punya tas gunung. Aku nggak enak kalau pakai punya kampus terus. Nanti kalau Mas Noto gajian, aku dibeliin, Mas." Jadi seperti yang kita tahu lah rencang semua, memang tas carrier, tas gunung ini bukan barang yang murah, apalagi bagi anak kuliah gitu kan, yang belum punya penghasilan sendiri waktu itu si Aris. Jadi dia ini minta dibeliin oleh kakaknya itu, masnya itu, si Noto. Nah, waktu itu Noto pun mengiyakan, "Yos dek, nanti kalau Mas gajian, tenang aja, kamu tak beliin tas gunung, nanti tak paketin ke kampung." Nah, waktu itu Aris ini seneng banget, dia mengucapkan terima kasih dengan Noto. Nah, langsunglah ketika Noto ini gajian, dia ini mengajak salah satu teman kerjanya yang ada di Jakarta
Karena teman kerjanya ini memang dia ini seorang pendaki gunung dulu. Jadi waktu itu Noto ini minta diantar nyari tas gunung ini yang bagus, dan dapatlah dipilihkan oleh satu temannya itu, ini tas gunung yang bagus, cocoklah buat adikmu dengan ukuran waktu itu ya cukup besar, kira-kira 60 literan. Nah waktu itu langsunglah tas ini dikirim ke Solo ini dengan paket, dan Aris ini kan seneng banget waktu itu. Nah berjalannya hari ke hari, singkat ceritanya setelah Noto ini bekerja di Jakarta selama 6 tahun, berarti di sekitaran tahun 2016, dan Aris ini sudah kuliah selama 2 tahun karena Aris ini masuk kuliah di tahun 2014, ada satu kesempatan di mana waktu itu Noto ini mengajukan cuti ke perusahaannya. Dia ini penat dengan pekerjaannya, dia ingin rehat, dia mengajukan cuti selama 1 mingguan. Dan setelah cuti ini di ACC, Noto ini pun pulang ke kampung karena memang keniatannya dia ini cuti mau pulang ke kampung. Dia pengen ketemu bapak ibunya, dia pengen ketemu dengan satu adiknya itu yang namanya Aris. Jadi selama bekerja 6 tahun itu memang Noto ini jarang sekali yang namanya pulang rumah. Nah waktu itu Noto ini penat dengan pekerjaannya, dia pun memutuskan untuk cuti di ACC cuti itu, dan pulanglah Noto ini menuju ke Solo. Nah sesampainya di Solo, setelah sungkem dengan bapak ibunya, Noto ini pun cerita-cerita sama si Aris, dia melepaskan rindunya dengan adiknya itu. Nah waktu itu Aris ini cerita banyak hal tentang kuliahnya, termasuk juga dengan kegiatan ataupun hobi yang sekarang Aris ini geluti, naik gunung itu. Jadi Aris ini cerita, selama dia ini masuk ke kelompok pecinta alam itu, Aris ini sudah 6 kali naik gunung, dan itu gunung yang berbeda semua. Nah waktu itu Noto ini seneng dengerin cerita dari Aris, sampai pada akhirnya Noto ini bilang ke Aris, "Dek, ini kan mas ini di kampung ini cukup lama, mas ini ngajuin cuti semingguan lah. Gimana kalau mas sesekali ini diajak naik gunung?" Nah Aris ini pun antusias gitu kan, yang bener mas. Karena Aris ini tahu kalau Noto ini ya bukan seorang pendaki, sama sekali belum pernah naik gunung, dan dia ini juga yang Aris tahu nggak tertarik gitu loh dengan dunia outdoor ataupun dunia pendakian gunung. Nah waktu itu Aris ini seneng banget, yang bener mas, iyalah sesekali mas juga pengen ngerasain, kayaknya kok dengerin cerita dari kamu ini asik banget naik gunung. Nah waktu itu Aris pun langsung mengiyakan, meskipun waktu itu Aris ini sedang jam aktif kuliah gitu loh, hari aktif kuliah. Tapi ya mumpung kakaknya ini di rumah, masnya ini pengen naik gunung, ya wes lah, aku tak izin aja dari kuliah ini sesekali biar bisa nemenin masku ini. Nah waktu itu Aris ini bilang sama Noto, "Yowis mas, kita nanti naik ke Gunung Lawu aja, yang paling dekat dengan rumah." Jadi karena memang domisili mereka ini di Solo, mereka akan naik ke Gunung Lawu ini via Candi Ceto yang ada di sekitaran Karanganyar. Jadi jaraknya kan deket gitulah. Nah waktu itu Noto ini nurut aja dengan ide adiknya. Tapi kondisinya sebenarnya Aris sendiri, meskipun dia ini di Solo dan kuliahnya juga di kampus sekitaran Solo, Aris ini sama sekali belum pernah yang namanya naik ke Gunung Lawu via jalur manapun. Via Candi Ceto yang dekat dengan rumah ya dia belum pernah. Lewat Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Jogorogo dan lain sebagainya, Aris ini belum pernah. Makanya Aris ini bilang sama kakaknya tersebut, "Masnya, kita naiknya ke Lawu mas. Kebetulan aku juga belum pernah ke Lawu dan aku ini penasaran dengan Gunung Lawu." Nah akhirnya Noto ini nurut, mulailah dipersiapkan semuanya. Jadi alat gunung yang dibawa oleh Noto waktu itu pada akhirnya dipinjamkan ke UKM Mapalanya dari Aris. Semuanya ini mulai dipersiapkan. Aris pun pakai tas yang dibeliin sama si Noto itu, tasnya warnanya merah. Nah waktu itu setelah dipersiapkan, mereka pun mulai belanja logistik untuk persediaan bawaan mereka, makanan, minuman, rokok, karena mereka ini juga berrokok berdua, mereka beli semuanya. Nah setelah semuanya ini siap, singkat ceritanya di hari Rabu mereka ini akan berangkat di pagi hari untuk menuju ke base camp Candi Ceto. Jadi mereka ini berangkat bukan di hari weekend ataupun hari libur, tapi berangkat di hari Rabu. Nah mulailah mereka ini cek ulang kembali perlengkapan logistik. Setelahnya mereka pamit dengan bapak ibu mereka, berangkatlah mereka ini berboncengan naik sepeda motor. Nah kondisinya Noto ini yang boncengin Aris. Mereka ini berangkat dari Solo ini menuju ke daerah Karanganyar. Nah dari awal perjalanan ini sebenarnya nggak ada satu masalah apapun, nggak ada kendala apapun, sampai pada satu momen Noto ini melihat
ketika di jalan raya itu menuju ke base camp, Noto ini melihat ada sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri ini naik sepeda motor boncengan. Itu sangat dekat jaraknya ini dengan Noto dan Aris. Nah, Noto dan Aris ini di belakang suami istri tersebut. Nah, nampak suami istri ini, suaminya ini nyetir motor ini seperti oleng, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kayak orang yang lagi ngantuk. Nah, waktu itu Noto ini kan bilang sama Aris, "Dik, kamu lihat, Dik, itu kok kayaknya ngantuk suami istri itu." "Oh iya Mas, coba Mas dibilangin aja." Nah, akhirnya karena menangkap ada satu yang berbahaya seperti itu, momen berbahaya seperti itu, Noto ini langsung agak ngegas motornya, mengiringi dari suami istri tersebut, dan sempat Noto ini bilang, "Pak, menepi dulu aja Pak, bapaknya kayaknya ngantuk." Nah, orang tua ini pun mengiyakan gitu loh, "Oh iya ya Mas, terima kasih." Tapi mereka ini nggak berhenti. Nah, Noto sama Aris yang kondisinya menangkap kalau ini bisa jadi satu yang berbahaya, Noto sama Aris pun mengikuti di belakangnya dengan jarak ini yang nggak jauh, dekat. Nah, mereka ini mengikuti, bener aja motor dari suami istri ini seperti oleng, kiri kanan lagi, dan pada satu momen motor ini entah kenapa waktu itu Noto ini seperti blank, melihat suami istri ini oleng ini ke kanan, terus ke kanan, dan tiba-tiba jatuh dengan sendirinya, terpleset ke tengah jalan. Dan langsung ketika jatuh itu suami istri, dari arah yang berlawanan ini ada kendaraan yang langsung melindas mereka. Nah, waktu itulah Noto dan Aris ini langsung gemeteran sekujur tubuhnya ini. Mereka ini langsung menghentikan motor mereka dan melihat suami istri yang sempat dibilangin sama mereka berdua ini tewas saat itu juga. Nah, waktu itu mereka berdua ini benar-benar gemeteran badannya melihat keadaan yang sangat mengerikan waktu itu. Nah, mereka ini berhenti dan langsunglah warga-warga yang ada di pinggir jalan ini langsung mengerubungi kecelakaan tersebut. Nah, ada seorang bapak-bapak ini langsung bilang sama Noto sama Aris, karena bapak-bapak ini kemungkinan lihat kalau si Noto dan Aris ini sempat ada di belakang dari pasangan suami istri yang tewas itu. Bapak-bapak ini bilang, "Udah Mas, gak apa-apa Mas, Mas ya jalan aja, biar nanti ini diurus warga dan nanti paling sebentar lagi polisi ini datang." Nah, waktu itu Noto pun mengiyakan, "Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jenengan soalnya kayak gitu badannya, kalau bisa jalan pelan-pelan aja, nanti nyari satu warung Mas, berhenti dulu, biar tenang dulu minum." "Oh iya Pak, terima kasih." Nah, akhirnya Noto dan Aris ini langsung jalan, meninggalkan lokasi kecelakaan tersebut. Mereka ini jalan ini pelan banget, nggak ada 50 km per jam ini kendaraan mereka, motor mereka, karena kondisinya mereka ini benar-benar shock melihat kejadian itu. Nah, mereka ini jalan pelan dan sampailah mereka ini di satu warung. Nah, mereka ini sampai di satu warung, mereka mampir di sana dan mereka ini pesan teh hangat. Mereka minum, mereka ngerokok. Nah, waktu itu Noto juga melihat Aris ini kondisinya diem. Jadi seperti sangat shock Aris ini. Noto ini sempat tanya dengan adiknya itu, "Gimana dik kamu?" "Nggak apa-apa." "Nggak apa-apa sih Mas, aku cuma shock aja. Aku baru pertama kali, Aris ini baru pertama kali lihat kejadian seperti itu." Nah, Noto pun sama dengan si Aris, "Mas juga, ya sudah, kita ngeteh dulu di sini, kita santai dulu lah, sampai benar-benar tenang, kita baru lanjut jalan." "Oh iya Mas," jawab si Aris. Nah, waktu itu mereka ada di warung ini sampai sekitaran 1 jam, sampai mereka ini benar-benar tenang. Nah, setelah mereka ini benar-benar tenang, Noto ini langsung aja Aris untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun jalan lagi, pelan-pelan. Pokoknya nggak ada 50 km per jam. Nah, ketika jalan itu, jalanan ini udah mulai nanjak. Nah, waktu mereka jalan di jalanan yang nanjak ini, mereka ini kena apes lagi, ban motor ini tiba-tiba bocor. Nah, akhirnya mereka ini berhenti. Ban ini dicek sama mereka berdua, ini nggak ada benda tajam, nggak ada paku atau apapun ini yang nyobek dari bannya mereka. Jadi waktu itu Aris ini bilang sama Noto, "Mungkin ya bocor halus Mas, karena bannya ini udah minta ganti ban dalamnya, kemungkinan." "Oh ya mungkin aja." Nah, akhirnya di jalan menanjak itu, mau nggak mau, mereka ini nyari tambal ban. Padahal jalan ini nanjak, mereka ini nuntun motor sampai bergantian. Dan untungnya nggak ada 100 meter, kisaran 50-an meter, mereka ini ketemu dengan satu tambal ban. Dibawalah motor mereka ini ke tambal ban itu kan. Sampai di sana, ban ini mulai dicek oleh sang penambal ban ini, seorang bapak-bapak. Nah, ketika dicek, bapak-bapak ini juga heran, ini nggak ada pakunya Mas, nggak ada benda tajam apapun, kok bisa bocor ya?
Padahal ban ini juga masih bagus. Kondisi ban ini masih bagus. Ban dalam masih bagus, ban luar masih bagus. Makanya bapak-bapak ini heran yang nambal ban. Sudah Pak, yang penting ditambal aja. Paku atau apa nggak penting, yang penting ini bisa jadilah. Oh ya sudah Mas. Akhirnya ditambahlah ban itu kan. Karena menurut mereka itu cuma bocor halus. Setelah ditambal, ban ini kan dicek kembali, dirambang kembali ke dalam satu bak yang dibuat menggunakan ban itu yang berisi air oleh si penambal ban. Ketika dirambang, dicek ulang ini setelah ditambal, ban ini masih bocor lagi, ada yang bocor lagi selain dari tambalan tadi. Loh, bapak-bapak ini juga heran. Nah, waktu itu si Noto ini sempat bilang sama bapak-bapaknya itu, udah Pak, wong bocor lagi, bannya diganti aja yang baru. Oh jangan Mas, eman sayang, ini masih bisa ditambah lagi aja, wong ini ban masih baru bocor satu aja. Nah waktu itu ditambahlah ban itu lagi. Nah setelah ditambal jadi, dicek lagi, dirambang lagi untuk kedua kalinya oleh penambal ban. Dan ban ini bocor lagi. Loh, jadi penambal ban ini benar-benar bingung di situ. Nah akhirnya Noto ini bilang sekali lagi, udah Pak, tolong Pak diganti aja ban yang baru. Akhirnya bapak-bapak ini nurut, ngambil ban baru, digantilah ban baru. Setelahnya diisi angin, dicek, normal, nggak bocor lagi. Nah waktu itu akhirnya dibayarlah ban tadi yang bocor 2 kali itu double sama ganti ban baru. Nah setelahnya mereka mengucapkan terima kasih dan mereka ini melanjutkan perjalanan untuk menuju ke base camp. Nah waktu itu perjalanan dari tukang tambal ban ini sampai di base camp Candi Ceto ini nggak ada kendala apapun. Sampai di Ceto ini, di base camp Candi Ceto pada sekitaran jam 2 siang. Jadi awal mereka berangkat ini kan padahal pagi hari, tapi karena beberapa kondisi yang memaksa mereka ini untuk beberapa kali berhenti, jadi waktu ini sampai molor sekali. Sampai di sekitaran jam 2 siang ini mereka baru sampai di base camp Ceto. Nah sampai di sana mereka parkir motor, mereka langsung simaksi waktu itu. Jadi Aris ini mengajari Noto juga waktu itu, ini simaksi Mas namanya, kita harus daftar dan lain sebagainya. Oh iya ya. Nah setelah itu Aris ini tanya sama Noto, gimana Mas, kita mau langsung jalan apa gimana? Lah aku ini nggak tahu, udah terserah kamu aja. Ya sudah Mas, kita langsung jalan aja, karena takutnya kita ketemu gelap, kemalaman kita, karena ini udah hampir sore, kita ini kan tadi berhenti beberapa kali. Oh ya sudah kalau gitu. Lah mereka ini langsung jalan habis simaksi itu, jadi nggak ada jeda untuk mereka ini nongkrong dulu di base camp atau mereka istirahat dulu. Mereka ini langsung jalan masuk ke jalur pendakian. Nah waktu itu setelah mereka ini ngecek perlengkapan pendakian yang mereka bawa, logistik sekali lagi dicek. Setelah semuanya lengkap mereka ini jalan. Nah singkat ceritanya sekitaran jam 3 sore mereka ini udah sampai di satu lokasi yang dinamakan Candi Ketek. Nah sampai di Candi Ketek mereka ini sempat berhenti di situ. Karena meskipun si Aris ini udah sering kali naik gunung, kondisinya dia ini kan belum pernah ke Gunung Lawu sama sekali. Dia ini takjub di situ. Apalagi Noto yang sama sekali belum pernah naik gunung. Mereka ini melihat ada satu bangunan yang sangat megah di atas gunung. Wah ini keren banget ya. Noto ini bilang sama Aris, iya Mas, aku juga baru lihat ini. Ya sudah kita di sini dulu. Nah mereka ini istirahat. Akhirnya di Candi Ketek mereka bakar rokok sembari mereka ini minum air. Nah ketika mereka ini sedang membicarakan satu candi tersebut, bangunan itu Candi Ketek, tiba-tiba entah dari mana ini datang seorang bapak-bapak, kisaran umurnya ini 50 tahunan, parubaya. Bapak-bapak ini datang menggunakan pakaian ini yang serba hitam. Nah waktu itu bapak-bapak ini pokoknya entah datang dari mana, tiba-tiba nimbrung ke arahnya Noto dan Aris ini yang sedang istirahat. Jadi nimbrung ini nggak duduk, tapi bapak-bapak ini berdiri di depan mereka. Terus bapak-bapak ini bilang sama mereka, ngono yo ngono, yen ojo ngono. Nah waktu itu Noto ini sama Aris sebenarnya tahu maksudnya dari bapak-bapak ini, ngono yo ngono, yen ojo ngono. Bapak-bapak ini bilang secara tiba-tiba, pokoknya ngono yo ngono, yen ojo ngono. Mereka ini bingung, ini maksudnya bapak-bapak ini bilang kayak gitu sama kita apa? Noto sama Aris ini kan bingung. Nah setelahnya bapak-bapak ini jalan ngeloyor aja meninggalkan mereka. Nah jalannya ini juga nggak biasa. Bapak-bapak ini jalan seperti zigzag, ke kiri, ke kanan, sambil tangannya ini seperti nepuk-nepuk sesuatu. Bapak-bapak ini jalan menuju ke atas. Dan setelahnya, setelah agak jauh ini bapak-bapak udah nggak kelihatan lagi. Nah Noto sama Aris ini bingung di situ kan.
Nah, Noto yang kondisinya belum pernah naik gunung sama sekali, ini tanya sama adiknya, sama Aris. Dek, ini kalau naik gunung memang seringkali ada kejadian ganjil seperti ini ya tadi? Ya enggak sih mas, aku alhamdulillah selama naik gunung nggak pernah ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ini baru pertama kali aku. Nggak tahu lah itu apa, karena setauku dari info-info yang aku dapat, di Gunung Lawu ini memang banyak sekali, nggak cuma pendaki, banyak sekali ini para peziarah yang datang untuk berziarah di petilasan-petilasan yang ada di atas. Nah, waktu itu akhirnya mereka ini berpikir positif, oh ya kemungkinan itu seorang peziarah, tapi memang agak aneh, dan mereka ini nggak terlalu mikirin itu. Nah, setelah mereka menghabiskan sebatang rokok, mulailah mereka ini melanjutkan perjalanan. Mereka ini jalan dari Candi Ketek itu, mereka jalan nggak ada kendala apapun, dan singkat cerita sampailah mereka ini di pos 1. Pos 1 ini namanya Mbah Beranti. Nah, ketika mereka sampai di Mbah Beranti, ini udah sekitaran sore hari, sekitaran jam 4 lebih, hampir setengah 5. Nah, waktu itu ada satu bangunan seperti shelter kecil sederhana, mereka sempat berhenti di sana. Mereka ini minum beberapa teguk, dan mereka akan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba hujan ini turun, tapi waktu itu turunnya ini nggak deras, cuma gerimis ini tipis-tipis saja. Nah, si Aris ini tanya sama Noto, mas ini gimana mas enaknya? Mas Noto kalau hujan-hujanan gimana? Toh ini cuma gerimis saja, hujannya tipis, nggak deras. Ya nggak ada masalah, ayo kita jalan aja. Nah, akhirnya mereka mulai pakai jas hujan kan. Dari pos 1 itu Mbah Beranti, mereka pun melanjutkan perjalanan setelah minum beberapa teguk air ini. Mereka jalan pelan-pelan karena kondisinya meskipun cuma gerimis, tapi trek ini kan menjadi licin, jadi mereka ini jalan pelan-pelan. Nah, waktu itu nggak ada pendaki yang bareng mereka, ataupun mereka ini berpapasan dengan pendaki yang turun, karena kemungkinan mereka ini naik di hari Rabu, jadi bukan hari libur ataupun weekend. Mereka ini naik di hari biasa, weekday, jadi kemungkinan sepi. Nah, mereka ini terus jalan sampai pada akhirnya di sekitaran jam 6 lebih 15 menit tibalah mereka ini di pos 2 di Brakseng. Ketika tiba di pos 2 ini, mereka juga nggak ketemu dengan seorang pendaki pun atau pendaki yang turun, jadi kondisi ini benar-benar sepi. Nah, waktu itu karena sudah jam 6 lebih 15 menit sore, kondisi ini sudah gelap, dan vegetasi ini walaupun belum terlalu rapat, tapi pohon ini udah mulai tinggi-tinggi. Nah, ketika mereka sampai di pos 2 itu di Brakseng, mereka ini melihat ada satu bangunan ini bangunan shelter yang dibuat menggunakan seng untuk istirahat para pendaki. Mereka pun menuju ke sana untuk sekedar mengatur nafas sebelum mereka ini nantinya mau lanjut atau tidak, karena kondisinya gerimis ini masih turun. Nah, waktu itu Noto ini tanya sama Aris, Dek, kamu lihat nggak itu kok ada tempat yang buat sesaji ya? Nah, Aris ini menjawab, iya mas, aku juga ya baru kesini, jadi baru tahu kalau ternyata di sini ada tempat yang untuk yang naruh sesaji seperti itu. Nah, waktu itu si Noto ini mengakui kalau sesaji ataupun hal-hal yang seperti itu, dia ini langsung kepikiran dengan hal-hal yang mistis. Nah, waktu itu Noto ini bilang sama adiknya, Dek, ini menurut informasi temanmu kalau kita langsung jalan aja gimana? Kita bisa ngecamp nggak di selain pos ini? Jadi Noto ini agak takut waktu itu. Aris pun sama, ternyata dia agak takut. Nah, Aris pun menjawab waktu itu, ya ada mas, masih banyak, kalau kita ke atas terus ini masih banyak pos yang bisa untuk ngecamp. Gimana kalau kita naik aja? Ajak si Noto. Ya sudah, aku juga agak merinding di sini, ada seperti itunya. Oh ya kalau gitu. Nah, mereka ini minum lagi beberapa teguk air, mereka bakar rokok. Nah, waktu itu ketika mereka mau jalan, hujan ini tiba-tiba reda, benar-benar reda gerimis ini. Oh, alhamdulillah ini udah reda. Ayo kita jalan. Nah, akhirnya mereka pun jalan. Nah, ketika mereka ini baru jalan, si Aris ini kan posisi jalannya di depan, Noto ini di belakang. Aris ini bilang sama Noto, kita jalan nanti kalau sampai di pos 3 mas, di pos 3 ini lowong, kita ngecamp di sana aja, kita mendirikan tenda di sana. Karena informasi yang aku dapatkan di pos 3 ini juga ada mata air nanti, ada air di sana. Jadi kita bisa ngisi untuk persediaan kita bisa masak di sana. Ya sudah, aku nurut aja. Jalanlah mereka berdua ini. Nah, ketika mereka jalan, benar-benar mereka ini nggak papasan dengan satupun pendaki. Yang terdengar ketika jalan itu adalah suara langkah kaki mereka aja. Kondisinya ini benar-benar gelap. Mereka ini masing-masing udah nyalain headlamp, dan ketika jalan dari pos 2 ini, kondisi vegetasi ini udah mulai cukup rapat. Pohon ini mulai tinggi-tinggi dan semak belukar ini mulai mendominasi.
Nah waktu itu mereka jalan. Nah tiba-tiba Aris ini merasakan seperti ada hembusan angin. Nah waktu itu Aris ini berpikir ini cuma suara hembusan angin. Nah setelah Aris ini amati lagi, suara hembusan angin ini seperti seolah-olah berubah menjadi suara seperti bisikan di telinga kanannya. Diamati oleh Aris ini kok seperti suara seorang kakek tua. Aris ini diem aja karena dia ini seringkali dibilangin sama seniornya ketika di Mapala itu kalau mendapati hal-hal yang ganjil ketika naik gunung lebih baik diem aja, lebih baik nanti diceritain kalau udah turun. Makanya Aris ini cuma diem. Nah waktu itu ternyata Noto dari belakang ini memanggil Aris, "Dek, ya mas ada apa? Barusan kamu denger nggak? Kok kayak ada suara orang yang bisikin ke telingaku ya? Kamu dengar ada suara bisikan nggak?" Nah waktu itu ternyata Noto juga dengar. Akhirnya Aris ini berhenti, Noto pun berhenti. Noto ini bilang sekali lagi, "Aku ngerasain kayak ada hembusan angin, kok tiba-tiba seperti ada suara bisikin, suara kakek tua. Tapi nggak jelas suaranya ini samar-samar kedengerannya." Nah Aris ini bilang sama Noto, "Mas, kalau ngalamin hal-hal yang aneh ataupun ganjil waktu naik gunung, aku kata senior-seniorku di kampus, kita lebih baik diem aja, disimpan aja, nanti kalau turun kita baru ceritain itu semua." "Oh gitu ya?" "Iya." "Oh ya sudah kalau gitu." Nah akhirnya mereka berdua pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Nah suara seperti bisikan ini perlahan ini menghilang sendiri, jadi udah nggak kedengeran lagi. Dan singkat ceritanya mereka pun sampai di pos 3. Nah ketika sampai di pos 3 kondisinya masih sama. Jadi pos 3 ini sepi, nggak ada satu tenda pun dari para pendaki ataupun pendaki ini yang ada di sana. Jadi kondisinya benar-benar sepi dan sunyi. Yang terdengar ini cuma suara serangga hutan dan suara gemericik air yang ada di pos 3 itu. Nah waktu itu mereka berdua ini agak lega karena ada suara air ini kan menambah tenang suasana. Mereka berdua ini langsung duduk ketika sampai di pos 3. Nah Aris ini bilang sama Noto, "Mas, kita di sini nggak usah diriin tenda ya, karena ini kan ada satu shelter, nanti kita tidur di sini aja." Nah waktu itu Noto ini agak bingung, "Tidur di sini gimana, Dek?" "Iya soalnya daripada kita diriin tenda, besok kita jalan lagi, kita capek. Ini mumpung shelter kosong, kita tidur di sini nggak apa-apa. Nanti pakai alas matras saja, kita pakai sleeping bag biar hangat." "Loh tapi ini nggak ada pintunya, cuma pelong-pelongan aja shelter." "Iya memang kayak gini nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa kan kalau kayak gitu tidur di sini?" "Ya nggak apa-apa sih." "Ya sudah kalau gitu." Nah akhirnya mulailah mereka ini menata matras di dalam shelter itu, mengeluarkan SB, sleeping bag yang akan mereka pakai nanti untuk tidur, dan mereka juga mengeluarkan logistik. Jadi mereka ini masak di malam itu. Nah waktu itu Aris ini ambil air di pos 3, setelahnya mereka ini masak mie instan, mereka pun makan di malam itu. Belum ada kejadian aneh, mereka ini makan. Nah setelah mereka ini makan, di sekitaran jam 10 malam, mereka berdua ini memutuskan untuk langsung tidur karena mereka berencana akan jalan ini di keesokan harinya. Mereka ini akan rehat, akan istirahat lebih dulu, besok ini agar tenaganya ini full lagi. Nah mereka ini mulai tidur di situ. Jadi waktu itu yang tidur di pojokan dari shelter ini adalah si Aris. Nah Noto ini di sebelahnya. Mereka mulai masuk ke dalam sleeping bag. Nah waktu itu entah di jam berapa Noto ini kebangun, karena Noto ini sayup-sayup mendengar seperti ada suara langkah kaki ini yang jalan dari arah bawah. Nah waktu itu Noto bangun, dia lihat Aris ini tidur dengan pules. Noto ini dengerin, dia lihat jam 1 dini hari. Kok ada pendaki yang naik? Apa iya memang ada pendaki yang naik di malam hari? Noto ini kan kondisinya nggak tahu menahu tentang gunung. Dia ini penasaran, ini siapa malam-malam ini, tengah malam gini yang naik gunung. Dia ini akhirnya terjaga di situ. Suara langkah kaki ini masih kedengeran dari arah bawah, pelan sekali. Didengerin terus oleh si Noto, suara kaki ini semakin mendekat. Nah, waktu itu karena kondisinya headlamp ini sudah dimatikan semuanya, kondisinya ini sangat gelap. Nah, Noto ini melihat ke arah suara dari langkah kaki ini, dan ternyata suara langkah kaki ini berasal dari sosok perempuan. Jadi sosok perempuan ini jalan menuju ke arah shelternya dari Noto dan berhenti tepat di depan shelter yang nggak ada pintunya. Nah, waktu itu karena kondisinya gelap, nggak ada penerangan sama sekali, headlamp sudah dimatikan semua. Noto ini cuma samar-samar melihat kalau perempuan ini berdiri di depan shelternya ini dengan menunduk. Nah waktu itu Noto ini coba mengamati, dia ini seperti orang yang ketindihan.
dia ini ketakutan, tapi dia ini penasaran, tapi entah kenapa dia ini seperti orang yang merasakan ketindihan, dia ini nggak bisa gerak. Nah waktu itu perempuan ini masih aja nunduk. Jadi seingat Noto, perempuan ini rambutnya panjang, tapi perempuan ini layaknya gadis desa biasa. Pakainya ini seperti kaos dan androk. Androk ini rok ini selutut ini, tapi memang cuma berdiri aja dan tanpa menggunakan alas kaki. Nah waktu itu Noto ini ketakutan, dia ini mau gerak nggak bisa. Dia ini cuma seperti terpaksa untuk menatap sosok wanita itu, perempuan itu. Nah nggak begitu lama perempuan ini jalan masuk ke dalam shelter dan tiba-tiba ini merebahkan diri di sebelahnya Noto seperti tidur, tepat di sebelahnya Noto. Nah waktu itulah Noto ini yang awalnya seperti ketinggian ini tiba-tiba bisa bergerak. Dia ini langsung memalingkan mukanya, dia ini langsung menatap ke arahnya Aris. Dia lihat Aris ini tidur dengan pules, dia ini nggak ngebangunin Aris sama sekali. Dia ini ingat kalau dia mengalami hal-hal yang aneh ataupun ganjil, dia ini diam aja, diceritain nanti ketika turun ini. Jadi dia ini nggak bangunin Aris, dia ini diam, langsung nutup wajahnya ini, kepalanya dengan sleeping bag lagi, dan dia ini berusaha tidur. Nah waktu itu Noto ini ketakutannya luar biasa. Dia ini berusaha tidur, tapi karena kondisinya ketakutan, dia ini nggak bisa tertidur sama sekali. Sampai pada sekitaran entah berapa jam atau berapa menit waktu itu, Noto ini nggak ngitung karena dia ini kondisinya ketakutan. Noto ini memberanikan diri untuk menoleh ke arah sosok perempuan ini lagi yang ada di sebelahnya. Ketika Noto ini menoleh, ternyata perempuan ini udah nggak ada. Nah disitulah Noto ini lega. Oh, alhamdulillah udah nggak ada. Ini sebenarnya siapa? Noto ini bingung dan tiba-tiba di tengah kebingungannya, Noto ini mendengar lagi ada suara langkah kaki. Tapi suara langkah kaki ini seperti suara langkah kaki ini yang berlarian gitu loh. Karena kondisinya tadi ini seharian ini seperti diguyur gerimis. Jadi kan orang lari ini kan kedengeran. Waktu itu Noto ini bingung lagi, ini siapa lagi yang datang? Wah, ada orang tengah malam ini lari-lari. Nah Noto ini diem aja, dia coba mendengarkan dengan seksama. Dan bener aja, suara langkah kaki ini yang lari ini masih terus terdengar. Seperti di depan dari shelter mereka. Naik, turun. Ini terus menerus seperti itu sampai sekitaran 15 menit. Barulah suara ini nggak kedengaran lagi. Dan mau nggak mau, di tengah ketakutannya Noto pun tidur gitu loh, berusaha untuk tidur. Nah waktu itu sampai pada akhirnya karena Noto ini juga capek, dia pun tertidur. Singkat cerita, di sekitaran jam 5 di subuh hari, Noto ini bangun. Dia bangunin Aris. Aris bangun, Dik bangun Dik, Aris bangun, udah subuh. Nah waktu itu Aris ini bangun. Ini jam berapa Mas? Jam 5, udah subuh, gimana? Kita langsung masak terus langsung jalan apa gimana? Nah waktu itu Aris ini bilang sama kakaknya itu, nanti aja Mas, kita siangan lah dikit, aku masih ngantuk. Kemarin kita kehujanan, badanku pegel-pegel. Oh ya sudah kalau gitu, kita tidur lagi aja. Akhirnya di jam 5 pagi itu mereka pun tidur lagi. Nah, karena mereka ini tidur dan semakin lama ini kan semakin hangat. Karena hari semakin siang, mereka ini semakin pules. Nah, bangun-bangun, ini mereka di sekitaran jam 10. Jadi udah siang, mereka ini bangun. Ketika bangun, mereka ini kan kaget. Waduh, lihat jam ini hari sudah jam 10 Mas. Udah kita langsung gini aja, ambil air untuk persediaan. Kita masak seadanya, kita langsung lanjut jalan aja. Ya sudah kalau gitu. Nah mulailah mereka ini ambil air, setelahnya mereka ini masak untuk sarapan, mereka makan. Nah setelah selesai makan ini mereka pun beres-beres dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke posnya dari Mbok Yem di Hargo Dalem itu, di warungnya dari Mbok Yem, karena mereka berniat untuk bisa sampai di sana ini sebelum gelap. Nah waktu itu mereka mulai jalan di sekitaran jam 11 siang, mereka ini jalan. Nggak ada kendala apapun, mereka lewat di pos 4 di Penggik. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di Bulak Peperangan. Nah, ketika sampai di Bulak Peperangan, hari ini sudah sore, sekitaran jam setengah 5. Karena mereka ini jalan ini pelan dan kebanyakan ini berhenti. Nah, ketika mereka ini jalan dari pos 3 sampai di Bulak Peperangan, mereka ini nggak ketemu dengan pendaki seorang pun, atau pendaki ini yang naik atau pendaki yang turun, ini sama sekali nggak ada. Nah, waktu itu mereka ini masih berpikir positif, karena ya mereka ini naik ini bukan di hari libur. Jadi wajar kalau pendakian ini sepi jalurnya. Nah sampai di Bulak Peperangan kondisinya sudah sore, kabut ini turun dengan sangat tebal. Yang membuat jarak pandang mereka ini sangat-sangat terbatas. Bisa dibilang ya 5 meter ini nggak ada. Nah waktu itu Aris ini bilang sama Noto,
Mas jalannya jangan jauh-jauh ya, kita deket-deketan terus karena kabutnya seperti ini. Oh iya, mereka ini lanjut jalan di Bulak Peperangan itu dengan kondisi ini kabut tebel dan hari ini sudah gelap. Mereka ini jalan, sempat berhenti, mereka minum beberapa teguk air. Aris ini ngajak Noto ini untuk langsung menuju ke Gupaan Menjangan. Barulah di Gupaan Menjangan ini nanti mereka memutuskan akan lanjut jalan atau tidak. Nah mereka ini masih lanjut terus jalan. Nah waktu itu di satu momen Aris ini ngajak Noto ini berhenti. Mas berhenti dulu mas. Kenapa dek? Ini aku ngerasa kok aneh ya. Kita jalan ini nggak ketemu dengan pendaki. Kita jalan ini udah beberapa jam ini kok nggak sampai-sampai di Gupaan Menjangan. Dan akhirnya Noto ini karena melihat gelagat adiknya ini udah mulai nggak tenang, Noto ini pun menenangkan adiknya. Dek kamu ini kan yang dari kemarin bilang, pokoknya kita ini harus fokus dalam kondisi apapun dan nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Udahlah kita jalan lagi aja, barangkali sebentar lagi sampai. Oh iya iya mas, jawab si Aris. Nah akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya bener aja, nggak begitu lama mereka pun sampai di pos Gupaan Menjangan. Sampai di Gupaan Menjangan pun mereka nggak ketemu dengan pendaki, nggak ada satu tenda pun di sana yang biasanya itu tempat favorit juga selain dari Bulak Peperangan untuk para pendaki ini ngecamp. Kondisinya ini benar-benar sepi. Nah waktu itu mereka ini sempat berhenti ketika di Gupaan Menjangan dan belum ada keanehan apapun ketika di sana. Nah waktu itu Aris ini ngajak kakaknya, Mas ini kalau kita jalan lagi ya cuma beberapa jam aja udah deket, kita ini sampai di warungnya Mbok Yem. Kita udah sampai di Hargo Dalem. Ini informasi dari teman-temanku. Gimana kita lanjut jalan? Apa kita di sini aja? Nah waktu itu Noto ini tanya sama Aris, lah menurut temenmu gimana? Kalau di Hargo Dalem biasanya rame nggak banyak pendaki? Ya kata teman-temanku biasanya numpuk di sana mas. Banyak pendaki ini yang ngecampnya milih di sana karena dekat dengan warung. Oh ya sudah kita lanjut jalan aja. Toh kita masih kuat kan? Oh ya sudah kalau gitu. Nah akhirnya setelah minum beberapa teguk air, mulailah mereka ini jalan lagi. Mereka jalan dari Gupaan Menjangan. Hari ini sudah gelap, sudah malam. Mereka ini jalan. Nah waktu itu nggak hujan, jadi cerah, tapi berkabut ini dengan sangat tebal. Mereka ini jalan berdua ini dengan formasi Aris ini di depan, si Noto ini di belakang. Jadi mereka ini jalan. Nah sampai pada akhirnya tibalah mereka di satu tempat yang dinamakan Pasar Dieng, atau lebih dikenal ini oleh para pendaki dengan sebutan Pasar Setan. Nah sampai di sana, waktu itu entah kenapa, karena kabut ini sangat tebal dan jarak pandang mereka ini sangat-sangat terbatas, Noto ini yang kondisinya di belakangnya Aris, ini merasa seperti sedang melewati area pemakaman. Jadi batu-batu yang ada di Pasar Dieng, entah waktu itu Noto ini berhalusinasi ataupun apa, dia ini merasakan kalau batu-batu yang ada di Pasar Dieng ini seperti seolah-olah ini batu nisan dan dia ini sedang lewat di area pemakaman. Nah waktu itu Noto ini diam aja sambil melihat Aris di depannya ini yang jaraknya ini dekat, tapi karena kabut ini tebal, walaupun Aris jaraknya dekat, yang kelihatan ini cuma tas carrier-nya yang dia ini belikan yang warnanya merah. Nah waktu itu Noto ini nggak punya pikiran macam-macam kalau mereka ini akan kenapa-kenapa, jadi mereka ini masih terus jalan. Nah waktu itu mereka jalan sampai pada akhirnya Noto ini benar-benar kaget karena Noto ini dipanggil oleh Aris dari arah belakang. Nah waktu itu Aris ini manggil Noto dari arah belakang, Mas. Nah Noto ini kan berhenti, bukannya Aris di depan barusan, dia ini langsung noleh ke arahnya Aris. Nah waktu itu memang ada Aris di belakangnya. Aris ini langsung bilang ke Noto, Mas nggak beli jamu dulu mas. Noto ini bingung, maksudnya apa kok beli jamu? Maksudnya apa deh kok beli jamu? Iya itu ada yang jualan jamu, kamu nggak beli jamu? Noto ini bingung. Akhirnya Noto ini menangkap ada sesuatu yang nggak beres dengan Aris. Noto ini bilang, Dek, kamu kan yang bilang sendiri kalau kita ini mendaki di malam hari, kita ini harus fokus. Udah kamu fokus, nggak ada yang jualan jamu. Ayo jalan terus. Oh iya mas, iya mas. Aris ini menjawab seperti itu. Nah Noto ini merasa aneh, tapi dia pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya Noto ini kan di depan, Aris ini di belakang. Dia ini masih kepikiran ini kapan Aris ini ke belakangnya, apa karena kabut yang tebal ya. Jadi dia ini nyalip Aris ini nggak kerasa. Nah Noto akhirnya menyingkirkan pikiran-pikiran yang dia bangun sendiri, ketakutan-ketakutan yang dia ini bangun sendiri. Dia mulai tepiskan itu. Dia jalan lagi Noto ini. Nah nggak begitu lama, Aris ini bilang sama Noto yang lagi jalan di depannya itu, Mas, itu ada yang jualan kacang mas.
kamu lemparin uang aja mas, barangkali nanti kamu dapat pusaka. Kacang itu bentuknya pusaka, bisa untuk pengasihan dan lain-lain. Waktu itu Noto ini bingung, dia ini berhenti lagi, noleh ke arahnya Haris. Kamu ini sebenarnya kenapa? Kamu ini bilang apa dik? Mana ada yang jualan kacang? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Ya udah jalan lagi aja. Kamu ini aneh-aneh aja. Nah Noto ini udah mulai merinding. Ini ada yang nggak beres dengan adiknya. Haris ini kenapa? Nah Noto ini jalan lagi. Dia ini jalan pelan-pelan. Nah Haris ini nggak memanggil Noto lagi. Sampai pada akhirnya Noto ini kagetnya luar biasa. Karena Noto ini berhenti karena dia ini nabrak seseorang. Nah ketika ditabrak itu ternyata yang ditabrak ini Haris, adiknya itu. Haris ini sedang duduk di situ. Nah Noto ini kan kaget. Loh lah kamu kok di sini dik? Bukannya kamu barusan di belakangku? Di belakangmu gimana mas? Aku di sini nungguin kamu udah 5 menit loh. Noto ini bingung, dia ini noleh ke arah belakang. Memang nggak ada siapapun di belakangnya. Loh, lah barusan yang di belakangku ini siapa kalau bukan kamu? Nah, Aris ini pun bingung. Ya aku juga nggak tahu mas. Nah, Aris ini bilang sekali lagi, aku ini nunggu di sini 5 menit mas, nungguin kamu. Tak kirain kamu ini kemana atau nyasar apa gimana, makanya aku nungguin di sini. Loh, lah barusan di belakangku beneran kamu. Udah mas, jangan dipikirin, ayo jalan lagi aja, kata Aris. Nah Noto ini nurut. Aris ini di depan Noto akhirnya. Noto ini di belakang. Sambil dia ini merindingnya luar biasa. Dia ini noleh lagi ke arah belakang. Ini memang nggak ada siapapun. Jadi kabut ini sangat tebal waktu itu. Mereka ini jalan. Sampai pada akhirnya mereka pun tiba di Hargodalam. Alhamdulillah mereka ini sampai di Hargodalam. Nah sampai di Hargodalam mereka ini lega. Karena mereka melihat ada 2 tenda yang didirikan di sana. Jadi meskipun tenda ini sudah gelap, karena itu udah tengah malam, kemungkinan yang pendaki yang punya tenda itu udah pada tidur, udah istirahat. Tapi mereka ini lega, setidaknya ada tenda, ada teman di situ. Nah di Hargodalam lah mereka ini mulai mendirikan tenda. Setelahnya mereka ini mulai masak di situ. Mereka mulai masak, mereka makan malam. Setelahnya mereka ini istirahat. Nah ketika mereka istirahat tidur itu nggak ada sesuatu yang aneh-aneh lagi, alhamdulillah sampai di pagi hari. Nah di pagi hari mereka ini bangun dan mereka ini pun berkenalan dengan 2 tenda pendaki itu, dan ternyata para pendaki ini adalah pendaki yang naik lewat jalur Cemoro Sewu. Nah waktu itu mereka ini berkenalan, mereka ini sarapan makan di warungnya dari Mbok Yem itu, mereka makan nasi pecel, mereka makan gorengan, mereka pesen teh. Setelahnya mereka pun muncak bareng-bareng ke Hargodumilah itu. Jadi rombongan pendaki itu dengan Noto dan Aris ini muncak bareng-bareng. Jadi karena memang dari Hargodalam ini menuju Hargodumilah ini kan nggak seberapa jauh, jadi sangat dekat. Mereka ini jalan bareng-bareng ke sana. Nah sampai di atas mereka ini menikmati betul kondisi dari Hargodumilah itu. Mereka menikmati gumpalan lautan awan yang ada di sana. Mereka menikmati suasana puncak, mereka ngobrol, mereka menjalin silaturahmi. Nah setelah puas di puncak ini, mereka pun turun. Jadi mereka ini semua turun, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di Hargodalam lagi. Disitulah tenda ini mulai dikemasi oleh Noto dan Aris. Setelah tenda ini dikemasi, mereka sempat mampir ke warungnya Mbok Yem dulu untuk makan siang, sebelum mereka ini untuk perjalanan turun. Nah setelah makan itu, mereka pun berpamitan dengan para pendaki yang lewat jalur Cemoro Sewu itu, dan mereka ini mulai jalan turun. Nah waktu itu mereka ini mulai jalan turun, mereka jalan santai sekali, nggak ada keanehan apapun. Jadi mereka ini sampai di Gupaan Menjangan. Setelahnya mereka ini jalan lagi sampai di sekitaran Bulak Peperangan. Nah sampai di Bulak Peperangan ini kondisinya ini masih berkabut seperti kemarin, dan itu udah masuk ke sore. Nah waktu itu mereka masih terus jalan sampai pada akhirnya sebelum mereka tiba di pos 4 di Penggik, tiba-tiba si Aris ini bilang sama Noto, mas aku perutnya kok mules ya, sakit kayak gini, melintir-melintir. Oh ya sudah, kalau kamu mau BAB tak tungguin. Nah akhirnya nggak begitu lama si Aris ini pun nyari tempat untuk dia ini buang air. Nah setelah buang air ini Aris kembali kan menuju ke arahnya Noto. Aris ini bilang, mas kayaknya aku nggak sanggup kalau kita turun langsung, paling nggak kita semalam lagi lah di sini. Nggak tahu ini perutku kenapa kok melintir-melintir gini, sakit banget. Oh ya sudah nggak apa-apa, tapi kita harus sampai di pos 4 dulu. Kita sampai di pos 4 kan, di sana kita lihat ada shelter. Nanti kita ngecamp di sana aja, nggak usah diriin tenda, capek kita, kata Noto. Ya sudah mas, mereka pun jalan. Sampai pada akhirnya ketika mereka tiba di pos 4 Penggik,
sudah surup, sudah wayah-wayah ini waktu memasuki maghrib, mereka sampai di pos 4 Pengki. Nah kondisinya ini sepi, nggak ada pendaki yang di shelter itu ataupun yang mendirikan tenda di sekitaran dari pos 4. Nah mereka ini akhirnya masuk ke dalam shelter yang ada di situ. Jadi shelternya ini sama dengan shelter lain yang ada di pos-pos lain, dibangun ini menggunakan seperti seng. Jadi mereka akhirnya masuk ke dalam situ, mereka mulai menata matras karena kondisinya Aris ini nggak bisa dipaksain untuk turun di malam itu juga. Jadi matras ini ditata, sleeping bag dikeluarin, alat masak dikeluarin kembali, dan mulailah setelahnya mereka ini masak dan makan malam. Nah setelah masak dan makan malam ini, Noto ini merebus air, dia ini bikin satu teh hangat untuk adiknya itu, si Aris, dan satu untuk dirinya, dia ini nyeduh kopi. Nah waktu itu mereka ini ngobrol-ngobrol di pos 4, kondisinya ini benar-benar sepi. Nah waktu itu Aris ini bilang sama Noto, Mas ini nggak tahu pokoknya perutku kenapa ya. Udahlah, aku obat ini seadanya aja. Jadi Aris ini nggak bawa obat untuk sakit perut. Yang dia bawa ini cuma paracetamol. Akhirnya obat seadanya dia ini minum agar dia ini bisa tertidur dan istirahat dan lupa dengan sakit perutnya itu. Nah Noto ini bilang ya sudah diminum aja terus kamu tidur. Kamu barangkali kecapean apa kenapa? Ya sudah mas, paracetamol ini diminum dengan teh hangat. Setelahnya memang di sekitaran jam 9 malam ini Aris ini bisa langsung tertidur. Dan Noto ini lihat Aris ini tidur dengan sangat pulas. Nah waktu itu akhirnya mau nggak mau setelah menghabiskan satu batang rokok, Noto ini pun masuk ke dalam sleeping bag. Dia pun ikut tidur. Tapi entah kenapa waktu itu Noto ini merasa ada hawa yang berbeda ketika di pos 4 itu di Pengki. Hawanya ini seperti pengap sekali, seperti panas. Padahal kondisinya awalnya ini dingin. Nah Noto ini benar-benar nggak bisa tidur pada akhirnya. Dia ini cuma tinggal-tinggal aja, dia lihat Aris. Adiknya ini nampak tertidur dengan sangat pulas. Dia ini nggak tega mau bangunin untuk minta temenin gitu kan. Noto ini anehnya rebus air lagi. Dia ngerebus air lagi, dia nyeduh kopi, dia ngopi di situ sendirian, dan dia ini ngerokok. Nah, masuk di sekitaran jam setengah 11 malam, Noto ini masih duduk sendirian. Dia ini masih menghabiskan berbatang-batang rokok sambil dia ini menyesap kopi. Tiba-tiba, Noto ini mendengar dari jarak yang agak jauh ini seperti ada suara gemerincing. Kerincing, kerincing. Nah, Noto ini awalnya nggak menaruh curiga. Noto ini cuma berpikir, oh mungkin ini ada pendaki yang naik. Karena Noto ini ketika di puncak, ini melihat beberapa pendaki ini yang bawa tas keril kecil, dan tasnya ini seperti dikasih seperti lonceng, kelenengan itu. Ada yang kelenengan sapi, tong tong tong, ada yang kelenengan seperti lonceng biasa, kerincing, kerincing, kerincing. Nah, Noto ini mikir cuma, oh mungkin ada pendaki yang naik. Tasnya ini ditaruhin dari lonceng itu. Nah Noto ini masih nyesap kopinya, masih bersantai sembari merokok. Noto ini malah mikir, malah batin ini, oh ya beneran kalau ada pendaki yang naik jadi ada temennya di sini nanti bareng-bareng. Jadi suasananya nggak anyep lagi, nggak sepi lagi. Noto ini nunggu. Nah suara ini masih terus terdengar, kerincing, 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 dan suara ini semakin mendekat. Nah setelah semakin mendekat, Noto ini melihat, loh kok bukan pendaki. Jadi samar-samar Noto ini melihat kondisinya ini kan gelap. Nah headlamp ini cuma dinyalakan di sekitaran tempat mereka tidur. Nah Noto ini nggak sempat ambil headlampnya, dia ini samar-samar aja melihat dari balik kegelapan. Noto ini melihat seperti ada sosok perempuan ini yang lagi nari. Nah sosok perempuan nari ini seperti dengan kakinya ini seperti dipijakkan di tanah gitu loh. Cek, cek, cek. Nah waktu itu Noto ini benar-benar kaget, loh ada yang nari. Dan benar aja penari ini semakin maju. Jaraknya ini semakin mendekati dari shelter tempat mereka berdua ini tidur. Ceng, 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 sambil di kakinya ini dipijakkan ke tanah. Nah waktu itu Noto ini mulai ketakutan, kok ada menari. Dan benar aja setelah dekat, Noto ini melihat dengan sangat jelas. Ada seorang penari ini yang menggunakan gelang kaki, seperti kakinya ini dipijak-pijakkan ke tanah. Ceng, 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 sambil menatap ke arahnya Noto. Nah waktu itu Noto ini langsung ketakutan. Dia ini langsung masuk ke dalam sleeping bag, cepat-cepat rokoknya dia buang. Dia ini langsung masuk sleeping bag. Wajahnya dia tutupin dengan sleeping bag, kepalanya. Dia ini langsung memandang ke arahnya Aris yang ada di pojok. Dia ini langsung menutup matanya itu. Suara ini masih terus terdengar. Kerincing, kerincing, semakin dekat. Dan suara ini tepat berada di depan shelter mereka berdua. Nah waktu itu Noto ini seperti malam sebelumnya ketika dia ini seperti ada seorang perempuan di sebelahnya. Dia ini seperti ketindihan lagi.
Nah dia ini nggak bisa menggerakkan badannya sama sekali, keringat dingin keluar waktu itu. Meskipun kondisinya ini dingin di pos 4 itu. Nah waktu itu Noto ini diam aja, karena dia ini nggak bisa gerak, dia ini mau berucap ke Aris ini nggak bisa, aja karena seperti ketindihan, dan suara ini pun perlahan menghilang. Nah waktu itu Noto ini mulai bisa gerak lagi, dia ini ngelihat ke arah depan shelter, penari ini udah nggak ada. Nah waktu itulah Noto ini yakin ini gangguan-gangguan lagi. Nah akhirnya dia ini melihat ke arah Aris, dia ini mau bangunin Aris karena dia ini banget gak kuatnya, dia ini takut. Noto ini mengakui dia ini sangat ketakutan waktu itu, makanya dia ini mau bangunin Aris. Tapi ngelihat Aris ini nampak tertidur dengan pules, dia ini nggak tega, Aris ini lagi sakit perut, kasihan kalau tak bangunin. Nah akhirnya Noto ini pun cuma diem aja di dalam sleeping bag. Dan nggak begitu lama setelah kejadian barusan penari itu, Noto ini mendengar lagi seperti ada suara anak-anak ini yang sedang bermain dan ketawa-ketawa di sekitaran dari pos 4 itu. Nah waktu itu bingung Noto ini anak-anak siapa? Kok tengah malam gini ada di tengah hutan? Nah pikiran Noto, karena ini suara anak-anak, nggak ada masalah lah, coba tak lihat. Noto ini memberanikan diri, dia ini keluar dari sleeping bag, dia lihat di sekitar, ini nggak ada siapapun. Tapi suara ini seperti berada di sekitaran dari pos 4 itu. Anak kecil yang tertawa seperti bermain ini, banyak sekali anak kecil. Nah waktu itu Noto ini semakin yakin ini gangguan lagi. Akhirnya dia masuk ke dalam sleeping bag, dia ini berusaha untuk tidur aja waktu itu. Nah karena kondisinya sangat ketakutan, Noto ini nggak bisa tidur sampai entah di jam berapa. Jadi pokoknya lama sekali Noto ini nggak bisa tidur. Akhirnya karena kecapean dan dia ini ketakutan, dia pun akhirnya bisa tertidur. Nah singkat cerita, ketika bangun ini di sekitaran setengah 6 pagi, ternyata Aris ini udah bangun. Aris ini udah bikin teh, udah bikin sarapan. Nah Noto ini pun bangun, dia tanya sama Aris, "Loh Dek, lah kamu ini bangun jam berapa?" "Ya udah dari tadi, aku udah masak ini, aku mau bangunin kamu kayaknya kok tidurnya pules banget," kata si Aris. "Oh ya sudah." Nah akhirnya mereka ini sarapan di situ. Nah ketika sarapan, Noto ini cerita ke Aris, "Semalam ada kejadian gini." Nah waktu itu Aris ini bilang, "Ya sudah nanti ceritain di bawah aja Mas." "Lah semalam kamu ini denger nggak sebenarnya ada suara kayak gelang kaki penari itu?" Nah Aris ini menjawab, "Enggak, aku nggak dengar sama sekali." "Ya sudahlah, ayo kita turun aja." Nah setelah mereka sarapan, akhirnya mereka ini kemas-kemas dan turunlah mereka. Nah mereka ini turun sampai di pos 3. Mereka ini melihat di situ sudah ada beberapa tenda ini yang terpasang dan nampak beberapa pendaki, udah rame kondisinya ini. Nah waktu itu mereka ini saling sapa, mereka juga sempat istirahat untuk sekedar minum beberapa teguk air. Setelahnya mereka jalan lagi. Mereka jalan nggak ada kendala apapun, cuaca juga bersahabat, nggak hujan sama sekali. Singkat cerita sampailah mereka ini di pos 1. Sampai di pos 1 juga mereka ketemu dengan beberapa pendaki ini yang mau naik ke atas. Jadi mereka ini saling sapa. Nah waktu itu Noto ini bilang sama Aris, "Kemarin kok sepi ya, kita naik, ini kok rame banget. Tahu gitu kita naik hari ini aja." "Udahlah Mas, nggak apa-apa, udah yang penting kita alhamdulillah sampai bawah." Mereka lanjut jalan, singkat cerita sampailah mereka di base camp. Nah setelah sampai di base camp, mereka ini bersih-bersih diri, mereka sempat ngopi di salah satu warung, setelahnya mereka langsung pulang untuk menuju ke Solo. Nah sampai di Solo, mereka ini selamat, alhamdulillah nggak ada masalah apapun. Sampai di rumah ini, si Aris baru cerita. Setelah Noto ini cerita ada penari, ada suara anak-anak dan gangguan-gangguan lain, termasuk perempuan ini yang seperti tidur itu. Ketika di pos 3 naik, Aris ini cerita gantian sama Noto. "Aku tak cerita ya Mas, waktu di pasar Dieng, waktu kamu nabrak aku itu aku duduk Mas. Aku kan bilang sama kamu, aku nunggu kamu ini 5 menit. Iya Dek, terus gimana? Padahal aku nunggu kamu ini 1 jam lebih." Noto ini bingung, "Yang bener kamu." "Beneran Mas, aku nunggu Mas Noto ini hampir 1 jaman lebih. Sampai-sampai aku punya pikiran ini Mas Noto kesasar apa ya, tersesat apa ya. Aku ini sempat kepikiran mau turun, mau laporan. 1 jam lebih Mas aku ini nunggu. Tapi entah kenapa waktu itu aku ini memutuskan untuk nunggu aja, dan ternyata memang Mas Noto ini datang. Aku ini bilang cuma 5 menit, ini biar Mas Noto ini nggak kepikiran. Padahal aku nunggu ini 1 jam lebih Mas." Nah Noto ini bingung, "Loh aku jalan ini kok kayaknya ya nggak jauh-jauh banget terus ketemu kamu. Terus aku ini lihat entah sosok siapa yang menyerupai kamu itu. Aku jalan ini singkat kok
masak 1 jam, Dik. Beneran 1 jam lebih Mas aku nunggu Mas Noto itu. Nah terus waktu kita ada di pos 4 Mas, di Penggik, kata Aris, aku ini kan tidur Mas, aku ini sebenarnya sempat bangun waktu itu. Aku sempat bangun, tapi aku melihat Mas Noto ini kok tidur di dalam sleeping bag. Jadi aku ini bangun karena aku merasa seperti ada sesuatu yang gak nyaman di sampingku. Nah waktu aku ini bangun, bener aja di sebelahku ini ada sepasang suami istri. Setelah aku amati, sepasang suami istri ini adalah sepasang suami istri yang kecelakaan yang kita lihat ini ketika berangkat. Nah waktu itu Noto ini kaget, yang bener kamu, beneran aku ini lihat di situ sepasang suami istri itu dengan kondisi yang mohon maaf berantakan. Ini ada di sebelahku. Aku ini nggak bangunin Mas Noto karena aku lihat Mas Noto ini di dalam sleeping bag. Ini seperti ya tidurnya dengan pulas. Makanya aku diem aja. Aku ini berusaha tidur lagi aja walaupun aku ketakutan. Nah setelah kira-kira 1 jam Mas, aku ini noleh lagi, pasangan suami istri ini udah nggak ada. Yang ada cuma Mas Noto, yang nampak juga masih tidur. Nah waktu itu Noto ini juga bingung sebenarnya pendakian mereka ini kenapa. Nah waktu itu akhirnya mereka berdua ini menyimpulkan ya mungkin kita ini sudah ada pertanda-pertanda ketika kita ini akan naik gunung, seperti sudah ada pertanda kita mengalami ya ada satu sepasang suami istri yang kecelakaan, lalu kita banyak bocor ini aneh berkali-kali, tapi kita tetap memaksakan naik dan kita melakukan pendakian di malam hari. Dan terlebih-lebih Mas, kata Aris, kita ini lalai, kita ini nggak berdoa sama sekali, kita ini yang nggak sholat sama sekali ketika naik gunung, padahal itu kan ya bisa melindungi kita dari hal-hal ataupun gangguan-gangguan gaib dan mistis. Nah waktu itu Noto pun mengiyakan, iya Dik, kita ini seperti lalai ya, akhirnya kita ini seperti karena capek dan kita jadi berhalusinasi, entah berhalusinasi entah kita ini memang diganggu beneran. Ya pokoknya wallahu alam lah, alhamdulillah kita bisa pulang, kata Noto, kita selamat sampai di rumah. Nah waktu itu setelah dari pendakian itu, selang beberapa hari Noto pun pamitan dengan Aris adiknya dan bapak ibunya. Noto ini kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pekerjaannya. Jadi setelah dari pendakian di Gunung Lawu itu, Noto ini mengakui dia sama sekali udah kapok, dia nggak mau nakin yang namanya naik ke gunung. Jadi itu adalah kali pertama dan terakhir Noto ini naik gunung. Dan ini berbeda dengan Aris adiknya. Sampai cerita ini dibagikan, Aris ini masih aktif dalam dunia pendakian. Artinya Aris ini masih seringkali naik gunung ke gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Nah itulah kisah yang dibagikan oleh Noto dan satu adiknya Aris. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita mereka rencang semua, kita nggak boleh lalai ketika naik gunung, kita harus berdoa, kita utamakan keselamatan, kita nggak boleh yang namanya meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu adalah benteng terkuat kita dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Nah terlepas dari yang dialami oleh Mas Noto dan Mas Aris ketika mereka melihat hal-hal gaib ataupun mengalami kejanggalan-kejanggalan itu, berlepas dari itu wallahu alam, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah mereka ini alami. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami ceritakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.